Ketua dan pengurus DPD Perindo membakar sejumlah atribut Partai Perindo tanpa melalui mekanisme dan pemberitahuan kepada pengurus. Menyayangkan dari DPP, Ketua Harian, Ketua DPW mempertontonkan etika tidak baik dalam berpolitik. Saya sudah melakukan konsolidasi untuk difasilitasi baik dengan Ketua Harian, DPW, tapi hasilnya zonk. Dan saya sudah kirimkan WA kepada TGB secara pribadi dan DPW sampai saat ini belum ada respon. Nah, sedangkan di konstituennya atau arus bawahnya itu kan lebih condong ke Anies gitu kan. Jadi apakah kemudian di pemilu 2024 nanti suara PKI akan merosot? Hal tersebut ditemukan dalam simulasi 3 nama capres dengan elektabilitas tertinggi, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Menurut pilihan partai, dalam simulasi tersebut sebesar 47,7% konstituen tercatat memilih mantan Gubernur DKI Jakarta, yakni Pak Anies Baswedan. Ada juga organisasi yang berasal dari kader-kader juga mendeklarasikan Presiden Anies Baswedan itu. Nah, ini yang kemudian saya pikir para petinggi seolah-olah tidak melihat hal itu, seolah-olah tidak mendengar aspirasi mereka. Apakah kemudian nantinya mereka masih memilih di 2024 ataukah mereka sudah melenceng basis pemilih Anies yang cukup besar, menginginkan Anies Baswedan untuk menjadi presiden? Yang mereka memang sudah lama sudah lama kita jaga, kita komunikasikan, dan mereka sangat solid, dan insya Allah beliau kekeh dan kokoh pendiriannya, tidak akan pernah terbayarkan dengan sembako, dengan uang dan sebagainya. Mereka tetap memilih Pak Anies Rashid Baswedan, dan saya pastikan itu karena mereka ini adalah jamaah pengajian saya juga, dan setiap bulannya mereka tetap ada dari atas sampai ke bawah sampai ke jamaahnya. Dan hari ini adalah konsolidasi yang jumlahnya hampir 6.000 ya. Tadi 5.000, belakangnya bututnya 88 lah, Masya Allah. Yang tergabung, yang ada di kemudian tergabung dalam sigap ini. Nah, gerakan ini tentunya merupakan bahagian dari partisipasi dan keinginan secara sukarela dari melihat bahwa sosok Anies Baswedan ini merupakan yang terbaik di antara yang baik. Kami melihat sisi mengayomi semua masyarakat. Ya, kemudian bagaimana keinginan-keinginan masyarakat ini kita himpun, ya kita organisir. Tapi yang terpenting tadi adalah sifatnya rata-rata itu partisipatif. Ya, muncul dari keinginan masyarakat, ya supaya keinginan ini kemudian bisa dalam bahasanya itu vektornya sama, arahnya sama, ya kita organisir. Ya, kita kemudian kalau dalam bahasa Mas Anies itu walaupun tidak terorganisir, tidak terorganisir yang penting terkoordinasi. Tidak terlalu banyak direpotkan dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya inisiatif tadi. Terkait dengan strategi kita, terkait dengan bagaimana memperkenalkan Mas Anies, kemudian bagaimana kemudian merangkul masyarakat. Relawan Anies Baswedan di daerah menyambut antusias rencana pengukuhan Tim 100 yang akan digelar Minggu, tanggal 11 Juni tahun 2023 di Jakarta. Seperti disampaikan Ketua DPD Jaringan Relawan Nasional, Jarnas, Anies Baswedan, ABW, Karanganyar, Darmono, pihaknya menanti pembentukan Tim 100 tersebut. Kita sangat menanti terbentuknya Tim 100 ini, agar kita juga bisa terlibat, tutur Darmono, saat dihubungi KBA News, Sabtu, tanggal 10 Juni tahun 2023. Keterlibatan itu, menurut Darmono, dapat dilakukan dalam proses pelaksanaan pemilu 2024, antara lain dengan menjadi saksi saat pemungutan suara. Kalau sudah sampai di daerah kita bisa terlibat di dalam Tim 100, sebagai bagian dari usaha mendukung Pak Anies Baswedan, ucap Darmono. Sekretaris Jarnas ABW Karanganyar, Nur Sodik menambahkan, keberadaan Tim 100 ini bisa diisi para simpatisan Anies Baswedan. Jadi tidak harus relawan Anies Baswedan yang masuk ke Tim 100, tapi juga simpatisan beliau juga bisa masuk. Terpenting dia mau bekerja untuk mengikuti proses pemilu yang berjalan, kata Nur Sodik. Dia menyampaikan, pengukuhan Tim 100 dilakukan di Posko Nasional Relawan Anies Baswedan di Jalan Buncit Raya, Pejaten, Jakarta Selatan. Terang Nur Sodik, selain setiap bulan pada tanggal 8,
DPP PMK-MMA-NIES juga menggelar acara zikir dan doa bersama untuk kemenangan Anies Baswedan saban hari Rabu. Bila sebulan sekali digelar di Rumah Temu Relawan Duren 3, RT/RD 3 kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, setiap Rabu dilaksanakan di kantor pusat simpul relawan Anies Baswedan dari kalangan pelaku UMKM ini, yaitu di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Di kantor DPP kita, Kalibata, setiap Rabu kita juga sama, membaca surat Yasin, Ratib Al-Hadad, dan doa, jelas Ketua Umum DPP PMK-MMA-NIES, HM Joko Wiranto kepada KBA News, Jumat, tanggal 9 Juni tahun 2023. Pembacaan zikir dan doa setiap hari Rabu tersebut merupakan pembuka dari acara Musyawarah Reboan yang digelar setiap pekan. Di Musyawarah Reboan tersebut, mereka membahas percepatan pembentukan struktur PMK-MMA-NIES sampai ke tingkat RT/RW dan TPS. Saat ini, katanya, simpul relawan yang dipimpinnya baru sampai tingkat kecamatan. Kita sudah ada di 34 provinsi, tapi beberapa provinsi baru mencapai beberapa DPD kabupaten kota saja. Kalau DKI sudah sampai DPC, tingkat kecamatan, paparnya. Karena itu musyawarah reboan ini tidak hanya digelar di DPP, tapi di semua tingkatan struktur kepengurusan PMK-MMA-NIES yang sudah terbentuk, semua punya target yang sama, yaitu percepatan pembentukan struktur. Target kita di bulan Juni, semua DPD harus kelar, terbentuk Juli DPC, Agustus DPRT, tingkat ranting atau desa kelurahan harus kelar, bebernya. Nah, pada September mendatang, pihaknya menargetkan sudah membentuk tim penggerak yang akan bertanggung di setiap tempat pemungutan suara, TPS. Tim penggerak ini terdiri dari 10 orang yang bekerja secara bergantian, pagi siang sore. Tim penggerak ini nanti bisa berkolaborasi dengan simpul relawan lainnya. Simpul relawan Anies saat ini sudah lebih dari 350, ungkapnya. Lebih jauh dia menjelaskan, di musyawarah reboan tersebutlah dibahas berbagai kendala dan hambatan dalam membentuk struktur kepengurusan tersebut dan berbagai persoalan lain yang muncul di tengah masyarakat, terlebih ketika tim penggerak di TPS sudah terbentuk nanti. Kita sampaikan kepada seluruh pengurus, kita harus berusaha menang di TPS kita masing-masing, itu menjadi tanggung jawab kita. Dengan cara kita sudah harus mengetahui TPS kita nomor berapa, DPS daftar pemilih sementara siapa saja, ungkapnya. Tidak hanya itu, semua relawan PMK-MMA-NIES terutama tim penggerak di TPS nanti, harus menyosialisasikan Anies secara door to door. Dari situ akan bisa dipetakan pemilih yang sudah mendukung Anies, ragu-ragu, atau masih menolak. Kalau sudah jelas